town road. I'm gonna ride till I can't no more. Horses in the back, horseback is attached. Hat is matty black, got the boots that block the mat. Riding on a horse, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off the porch. Now can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell. 제가 そこはレだ Stop. This needs to stop. Now. この音だって言ってんだろうが This is not okay. No discussion, just you're out? Well, we're having the discussion now. Look. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fufa Khairani dari Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Winsus Riau. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan proker kerja KKN kami, yaitu yang mana berjudul tentang relasi agama. Di sini saya akan mengambil tema tentang relasi agama dan kesehatan. Baiklah, kenapa kita harus hidup sehat? Karena dengan sehat berarti kita mensyukuri dan menjaga apa yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menjaga kebersihan baik dari diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan merupakan pangkal dari kesehatan. Nah, berarti dengan hidup bersih kita terhindari dari berbagai penyakit. Nah, ada juga hadis yang mengatakan bahwa yaitu yang berbunyi an-nazafatu minal iman, yaitu kebersihan merupakan sebagian dari iman. Nah, berarti sebagai kita umat muslim yang beriman, kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan karena itu merupakan suatu perwujudan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga hadis yang mengatakan bahwa dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda bahwa Islam itu bersih, merupakan agama yang bersih. Jadi kita sebagai umat Islam haruslah hidup bersih karena tidak ada orang yang masuk surga kecuali orang yang bersih. Nah, berarti itu sudah dijelaskan, sangat ditegaskan bahwa kita sebagai umat muslim, umat Islam dan seluruh manusia, kita harus hidup bersih agar kita terhindar dari berbagai penyakit. Bersih, selain kita terhindar dari berbagai penyakit, kita juga bisa khusyuk dalam beribadah, yaitu dengan cara membersihkan tempat beribadah kita. Karena dengan tempat beribadah kita bersih, diri kita bersih, berarti kita merasa nyaman dan khusyuk dalam beribadah, sehingga itu merupakan bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Nesa Sabinanda, mahasiswa program studi pendidikan kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hasan Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang relasi agama dengan kesehatan. Agama Islam merupakan agama yang sempurna, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3, yaitu Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Yang artinya, telah aku sempurnakan agamaku untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi daripada ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa agama Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dari fisik maupun rohaninya, yaitu salah satunya dengan menjaga kebersihan kita. Dunia khususnya Indonesia pada saat ini telah mengalami krisis kesehatan, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19. Banyak manusia mengalami trauma dan juga rasa ketakutan akibat adanya pandemi ini. Sebenarnya pandemi ini bisa kita atasi dengan cara menjaga kebersihan. Adanya pandemi ini menyadarkan kita bahwa kebersihan dan kesehatan itu sangatlah mahal harganya. Oleh karena itu kita harus meningkatkan kebersihan dengan cara mencuci tangan. Kemudian untuk menghilangkan rasa ketakutan dan was-was itu, kita juga bisa melakukan antisipasi
apabila kita dari tempat yang ada keramaian ya, kita bisa dengan mengatur jarak, kemudian juga mandi setelah dari tempat keramaian. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi bisa dikatakan bahwa kita tidak bersih, maka belum sempurnalah keimanannya. Seperti hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, agama Islam itu adalah agama yang bersih. Maka hendaklah kamu bersih, sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Hadis riwayat Tabrani. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Setelah dua teman saya menjelaskan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya agama itu sangat berhubungan dengan sains, terutama kesehatan. Kami mengambil tema dari kebersihan, bahwanya kebersihan itu sebagian dari iman. Ada banyak bukti-bukti sains yang berhubungan dengan agama seperti embriologi, kesehatan, pandemi pun ada dalam agama kita. Bagaimana kita menyikapi pandemi ini, luar angkasa, astronomi, dan banyak lagi sains yang telah dijelaskan sebelumnya di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kita sebagai Islam, orang Islam yang beragama, maka kita harus merujuk segala sikap kita pada Al-Quran dan hadis, yaitu mengenai kebersihan, bahwasanya kebersihan itu berhubungan dengan kesehatan. Maka Anda harus mengikuti bagaimana cara-cara yang telah dijelaskan oleh agama kita untuk mengenai kebersihan ini. Demi itu, kita juga harus mengikuti bagaimana apa yang sudah dijelaskan oleh pemerintah kita. Kita diminta untuk menjaga kebersihan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak di antara sesama kita. Hal ini berguna tidak hanya sia-sia, tidak hanya bualan belaka, tapi itu benar-benar bermanfaat bagi kita. Nah, kami sebagai mahasiswa akan menghimbau terus-menerus kepada masyarakat sebagai penggerak dari masyarakat agar masyarakat ini bisa bebas dari virus corona. Nah, karena kita tahu bumi kita sedang tidak sehat, yaitu kita tahu sedang fenomenalnya virus yang bernama COVID-19. Untuk itu, marilah kita menjaga kebersihan dari diri sendiri maupun lingkungan sekitar dan tempat beribadah kita. Nah, dengan itu, mari kita sama-sama menjaga dan melindungi bumi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.